Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait dengan manajemen logistik dalam bencana. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, adapun anggota kelompok 1 itu terdiri dari Adibia Sajida Hanif, Anggi Rahmadani, Anissa Leila Salsabila, Farhan Fadil, Hanifah Zahra, Juliza Nurul Alifa, Lupita Aura Putri, Liona Fibra Asya, Muhammad David Ewaldo, Muhammad Fakhrai Hansyah, Masyatil Khairati, Rahma Dwi Kurnia Syahril, Raden Aldi Fatafikur Rahman, Revia Nadenisa, Ruby Trinanda, Shintari Anugerah Ilahi, dan Vina Adiza. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, itu yang pertama mengenai definisi manajemen logistik, kemudian yang kedua mengenai perencanaan manajemen logistik dalam bencana, lalu yang ketiga mengenai pengadaan dan penerimaan manajemen logistik dalam bencana, selanjutnya yang keempat mengenai penyimpangan dan pergunaan manajemen logistik dalam bencana, selanjutnya yang kelima mengenai pendistribusian manajemen logistik dalam bencana, selanjutnya yang keenam mengenai pengangkutan manajemen logistik dalam bencana. Selanjutnya yang ketujuh, mengenai penerimaan manajemen logistik di tempat tujuan dalam situasi bencana. Lalu yang kedelapan, penghapusan manajemen logistik dalam bencana. Selanjutnya yang kesembilan, itu mengenai pertanggungjawaban manajemen logistik dalam bencana. Kemudian yang terakhir, yakninya landasan hukum dan kendala manajemen logistik dalam situasi bencana. Oh, baiklah, materi pertama yaitu definisi manajemen logistik. Sebelum mengetahui apa itu manajemen logistik, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu manajemen dan apa itu logistik. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengelola suatu kegiatan yang biasanya dalam kegiatan tersebut digunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian logistik itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan, papan, atau turunannya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen logistik itu adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat-alat sehingga manajemen logistik ini mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya itu mengenai tujuan dari pedoman manajemen logistik ini sendiri adalah untuk memberikan panduan dan pedoman bagi pemangku kepentingan penanggulangan bencana, agar bantuan logistik tersebut dapat didistribusikan kepada korban bencana secara efektif dan efisien. Ya, materi yang kedua adapun perencanaan manajemen logistik dalam penanggulangan bencana. Dalam peraturan BNPB Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 pasal 5 tentang sistem manajemen logistik dan peralatan, perencanaan merupakan kegiatan melalui identifikasi kebutuhan, inventarisasi ketersediaan, pengumpulan data, dan analisis untuk menghasilkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Perencanaan atau inventarisasi ini membutuhkan ketelitian dan keterampilan, serta kemampuan untuk mengetahui secara pasti kondisi korban bencana yang akan ditanggulangi. Maksud dan tujuan perencanaan manajemen logistik dalam penanggulangan bencana ini yang pertama, mengetahui jumlah dan jenis bantuan kemanusiaan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, mengetahui jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan.
Yang ketiga, menentukan metode pendistribusian. Yang keempat, mengetahui sasaran penerima bantuan. Dan yang kelima, menentukan waktu penyampaian bantuan. Baik, untuk selanjutnya adalah pengadaan dan penerimaan manajemen logistik dalam bencana. Proses penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dimulai dari pencatatan atau inventarisasi termasuk kategori logistik atau peralatan, dari mana bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, seberapa banyak jumlahnya, dan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan logistik atau peralatan yang disampaikan, serta apakah ada permintaan untuk siapa bantuan ini ditujukan. Adapun maksud dan tujuan penerimaan dan atau pengadaan, yang pertama mengetahui jenis logistik dan peralatan yang diterima dari berbagai sumber. Yang kedua untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan logistik dan peralatan yang ada. Yang ketiga menginformasikan logistik dan peralatan sesuai skala prioritas kebutuhan. Yang keempat sebagai upaya pengendalian dan pengawasan penggunaan logistik dan peralatan. Dan yang terakhir untuk menyesuaikan dalam hal penyimpanan. Adapun sumber penerimaan dan atau pengadaan, yang pertama penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari dalam negeri, antara lain dari pemerintah atau APBN, masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang kedua, penerimaan dan atau pengadaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana dapat berasal dari luar negeri, antara lain dari pemerintah, masyarakat, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu penyimpanan dan pergudangan manajemen logistik dalam bencana. Sesuai dengan judul tadi, di sini kita dapat menarik ada dua kegiatan, yaitu penyimpanan dan pergudangan. Nah, penyimpanan itu sendiri adalah proses kegiatan penyimpanan logistik dan peralatan di gudang dengan cara menempatkan logistik dan peralatan yang diterima. Ada beberapa hal yang diperhatikan untuk kegiatan penyimpanan ini. Yang pertama, penempatan sesuai dengan denah. Yang kedua, aman dari pencurian. Yang ketiga, aman dari pencemaran, baik itu secara kimiawi maupun biologi, yang mana nantinya dapat merusak kualitas dan kuantitas. Nah, yang terakhir itu penataan sesuai dengan standar pergudangan. Nah, adapun pengertian dari pergudangan itu sendiri adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan permusnahan, serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Nah, adapun kegiatan dari pergudangan dan tujuan pergudangan tersebut adalah yang pertama dapat menjaga kelancaran penerimaan dan pengeluaran logistik, yang kedua menjaga ketertiban administrasi pergudangan, yang ketiga melakukan penyimpanan logistik secara tepat, yang keempat melakukan pengaturan barang secara tepat, dan yang kelima melakukan perawatan barang dengan baik. Next. Adapun maksud dan tujuan dari penyimpanan dan pergudangan dalam logistik dalam bencana ini adalah pertama melindungi logistik dan peralatan dari kerusakan dan kehilangan atau berkurangnya standar mutu, yang kedua memudahkan pendistribusian, dan yang ketiga mengetahui dan menjamin ketersediaan pada setiap waktu. Baik, selanjutnya yaitu pendistribusian manajemen logistik dalam bencana, yang dimana berdasarkan data inventarisasi kebutuhan, maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan dengan disertai data pendukung, yaitu yang didasarkan kepada permintaan dan mendapatkan persetujuan dari penjabat berwenang dalam penanggulangan bencana. Dan perencanaan pendistribusian terdiri dari data, yaitu siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, lalu kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan. Dan terakhir itu data siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.
Baik, materi selanjutnya adalah maksud dan tujuan pendistribusian. Maksud dan tujuan pendistribusian terdiri dari atas. Yang pertama ada mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat. Yang kedua ada mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan. Dan yang ketiga ada merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya. Baik, selanjutnya pengangkutan manajemen logistik dan bencana. Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan. Data yang dibutuhkan untuk pengangkutan adalah jenis logistik dan peralatan yang diangkut, jumlah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan, termasuk tanggung jawab keamanannya. Siapa yang bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Penerima di sini oleh penanggung jawab pengangkutan disertai dengan berita acara serta bukti penerimaan logistik dan peralatan yang diangkut. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dari pengangkutan. Yang pertama, mengangkut atau memindahkan logistik dan peralatan dari gudang penyimpanan ke tujuan penerima. Yang kedua, menjamin keamanan, keselamatan, dan keutuhan logistik dan peralatan dari gudang ke tujuan. Dan yang terakhir ada mempercepat penyampaian. Baik, selanjutnya adalah penerimaan manajemen logistik di tempat tujuan dalam situasi bencana. Di mana langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penerimaan di tempat tujuan, yaitu yang pertama mencocokkan antara data di manifest pengangkutan dengan jenis bantuan yang diterima. Selanjutnya, mencek kembali jenis, jumlah, berat, dan kondisi barang. Yang ketiga, mencatat tempat pemberangkatan, tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima barang. Dan yang terakhir, membuat berita acara, serah terima, dan bukti penerimaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai maksud dan tujuan penerimaan di tempat tujuan. Adapun maksud dan tujuannya itu dua, yaitu yang pertama logistik dan peralatan diterima dengan baik, dan yang kedua logistik dan peralatan yang dikirim sesuai dengan yang diterima. Selanjutnya itu penghapusan manajemen logistik dalam bencana. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara atau logistik dan peralatan dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik, logistik, dan peralatan yang berada dalam penguasaannya. Barang logistik dan peralatan yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan. Lalu penghapusan didasarkan peraturan yang berlaku dan maksud dan tujuan penghapusan itu adalah yang pertama untuk mengetahui barang logistik dan peralatan yang dihapuskan dan yang kedua itu bentuk pertanggungjawaban atas amanat dari negara dan donatur. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanggungjawaban manajemen logistik dalam bencana. Apa itu tanggung jawab manajemen logistik? Dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab mendesain dan mengurus suatu sistem untuk mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material suku cadang dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimum bagi perusahaan. Seluruh proses manajemen logistik dan peralatan yang telah dilaksanakan harus dibuat pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan, proses, dan secara paripurna untuk seluruh proses, dan dalam bentuk laporan oleh setiap pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Maksud dan tujuan
pertanggungjawaban adalah yang pertama itu mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan logistik dan peralatan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu memudahkan pelacakan apabila terjadi kesalahan. Kemudian landasan hukum dan kendala dalam manajemen logistik dalam bencana. Terdapat 10 landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Lalu yang keenam, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Landasan hukum selanjutnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Kemudian ada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD. Dan yang selanjutnya yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya yaitu kendala dalam manajemen logistik dalam bencana. Yang pertama yaitu kurangnya koordinasi. Koordinasi antar tingkatan dalam logistik kemanusiaan sangat dibutuhkan untuk menentukan jumlah dan jenis barang bantuan apa yang harus dikirim, tempat penyimpanan dan waktu pendistribusian, transportasi yang dibutuhkan, serta personel yang dibutuhkan. Nah, penyimpangan informasi dalam rantai pasok dapat menyebabkan inefisiensi seperti jumlah inventory yang terlalu banyak atau sedikit, tingkat layanan yang rendah, pemborosan dan transportasi yang tidak efektif, serta lambatnya distribusi logistik. Kemudian yang kedua ada buruknya infrastruktur. Infrastruktur yang baik akan memungkinkan organisasi kemanusiaan, militer, dan pihak-pihak lainnya menjangkau lokasi bencana. Selain itu juga, infrastruktur yang baik dapat memudahkan dan meningkatkan mobilitas untuk menjangkau lokasi bencana. Kemudian, selanjutnya yaitu ada ketersediaan dan jumlah alat transportasi yang tidak memadai. Faktor utama yang dapat mendukung berjalannya sistem logistik. Jika transportasi tidak memadai, tentu jalan dengan baik. Nah, untuk itu penting perencanaan transportasi untuk agar dapat kepada pengungsi secara responsif. Selanjutnya, kendala dalam pengelolaan logistik dibutuhkan sumber daya sehingga dibutuhkan keilmuan dan pengetahuan mengenai manajemen logistik. Penyedia sumber daya manusia yang baik diharapkan dapat melaksanakan manajemen logistik dengan baik. Oke, selanjutnya sedikit kesimpulan di mana manajemen logistik itu adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat sehingga manajemen logistik ini mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efektif dan efisien. Nah, biasanya kendala yang terjadi dalam manajemen logistik ini itu seperti kurangnya koordinasi, buruknya infrastruktur, ketersediaan dan jumlah alat transportasi yang tidak memadai, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil.
Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.